Let's kepo. Liv, tadi mau diskusi, tapi kurang satu orang ini siapa? Oh iya, tadi tuh aku udah ngubungin Mas dari sejam yang lalu. Sejam yang lalu? Heeh. Dia sekarang berada di mana? Nggak tahu nih, nggak balas lagi. Nggak tahu dia Anjay. tadi dari mana, aku juga nggak tahu. Pancen susah ini. Kita tunggu Coba deh, sebentar tunggu lagi ya, ya. semoga deh. Ini coba ya, aku chat lagi ya. Di mana nih? Ini narsumnya belum datang ini. Berat sekali ini. Kita tunggu, masa nunggu 1 jam lagi nih? Oh nggak balas-balas ya? Berat. Udah di telepon juga nggak ngangkat. Oh ini. Ini bukan? Ah, ini. Bukan? Ini bukan? Sama Mas? Mau ke studio? Oh sini ya, sini ya. Oh, iya. Kok masih pakai ini? Masih pakai film? Si Mas, Mbak. Iya. Oh tahu ini aku. Taruh dulu, Tahu ini taruh aku. dulu helmnya Mas. Tahu ini aku. Nah, ini yuk kelihatan dari mana ini Mas? Dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi. Ini ngomong-ngomong boleh dicopot dulu ya? helm? Buat dulu helmnya sampai lupa. Nah, kayak gini kan tampaknya kelihatan gitu loh. Kacamatanya sama maskernya Mas. Dibuka aja, Kacamatanya nggak apa-apa. jelek, Pak. Oh iya, pantesan kok. Gelap dari tadi saya lihat ternyata. Masih pakai ini ya. Ayo copot ya. Coba, coba. Iya, cepet aja. Susah nyopotnya. Susah coba. Ini kacamata 2 emang. Modelnya begitu. Bos. Bos. Ya gelap banget sih Mas, itu gelap banget sih kalau Mas. emang. Masih gelap. Masih gelap. Masih gelap ya? Kayaknya Lepas iya, lagi. bener. Lepas Satu lagi deh Mas. Lepas kayaknya. lagi. Oke, aku tahu kalau ini. Tahu nih sekarang. Mas Dimas kan? Iya. Iya. Tadi dari mana? Bekasi. Bekasi. Bekasi itu apa? Tempat apa maksudnya di sana? Oh, rumah. Di Bekasi rumahnya. Ngomong-ngomong tadi tuh kita nunggu sejam. Iya. Iya. Katanya tadi OTW baru bilang sejam yang lalu OTW. Iya. Apa? Biasalah. Penyebabnya apa ya? Apalagi kalau bukan macet. Macet. Dari jam berapa tadi berarti? Berangkat dari rumah? Adalah 2 jam. 2 jam. 2 jam. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Macetnya di mana ya? Kalimalang. Aduh, Kalimalang. Berhubung ini Mas Dimas datang terlambat gara-gara macet, hari ini kita ngomongin soal macet aja. Emang tadinya Biarkan- mau ngomong apa? Tadinya nggak mau ngomongin ini, cuman Kayaknya Mas gara-gara Dimas butuh curhat deh. butuh curhat. Berkeluh Pas. kesah. Capek lah Mas dia. Capek kan? Tapi saya izin loh ya. Kenapa? Taplaknya saya pakai ini. Buat? Oh. Oke. Kayaknya capek kan? Sampai nggak fokus kan? Bener. Kayaknya butuh minum. Ada minum nggak? Ada minum nggak? Ada minum nggak? Oh, ini kayak haus banget nih kayaknya nih. Air putih. Nah, Oh ya. biarkan Bentar ya, Mas. nanti dia Kita minum kasih dulu, menghela nafas dulu. Tapi agak silau sini saya pakai ini aja. Oke, boleh lah, boleh. Boleh ya? Ya aturan aja lah Mas. Yang penting Mas nyaman sekali. Iya. Enggak pas. Enggak pas. Enggak pas. Susah, Pak. Enggak jadi. Ya udah lah. Ini aja. Oke. Aduh, salah. Ya, boleh lah. Udah. Tapi ntar bisa lihat depan nggak? Kelihatan nggak? Burem nggak depan? Enggak. Ya udah lah ya. Oke. Mas curhat dong Mas. Perjalanan ke sini tadi gimana perasaannya? Gue tadi naik motor. Sepanjang perjalanan tuh kan 2 kali orang berantem. 2 kali orang berantem. Soalnya gara-garanya Sepele aja. Spionnya bengkok ke ini. Oh iya. Semuanya ya. Oh, terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Mas Ribet Dimas. banget ya administrasi di Indonesia. Agak berat ini. Lanjut Mas. Boleh minum ya? Boleh. Bismillah. Jalan dulu. jauh. Oh iya, silakan. Kok dikit banget. Udah. Udah. Oke. Jalan jauh tadi. Itu ada motor. Heeh. Spionnya kena ini sesama motor juga. Ribut lah mereka. Terus berantem. Biasa orang kalau di jalan itu kan kalau ada keributan selalu nontonin. Oh, enggak ada yang bantuin ya? Nggak ada yang misahin. Oh, enggak ada yang bisain. Mas Malah Dimas gua lihat, ngapain malah tugasnya? gua lihat ada yang taruhan dia. Gua pegang jaket merah. Gua pengen Anda berarti, bukan? Iya, Mas Bukan. Dimas ngapain nih? Saya tanya nih Bukan. di situ. saya hanya lewat aja. Oh, lewat. Cuma lewat aja. Jadi ya, emang orang pengguna Jakarta, pengguna kendaraan di Jakarta itu
sehari-hari emang butuh hiburan. Butuh hiburan. Jadi ketika ada keramaian tuh dia seneng banget, bukan misahin ya. Banyak kan orang mungkin Malah karena stres kali ya di jalan ya. Mas Dimas termasuk orang stres nggak di jalan? Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang. Tadi kesini stres ya? Biasanya gue kalau stres itu melipir dulu sih. Ngapain tuh? Ngopi-ngopi dulu. Makan. Ngerokok Ngerokok. dulu. Jangan-jangan Dilihat. ini tadi telat juga ngopi dulu. 2 jam tuh waktunya. Heeh. Ada alokasi waktu buat ngopi, Heeh. udut Ngerokok dulu dulu. gitu lah. Nah. Agak berat ini diskusi hari ini. Iya. Aku liatin Mas Dimas udah capek sebenarnya. Ya biasanya menghabiskan waktu sehari tuh kan ada perjalanan pergi sama pulangnya kan. Nah itu totalnya kira-kira berapa jam semuanya dalam sehari? Berapa ya? Mungkin masing-masing 3 jam lah. 3 jam berarti 6 jam tuh sehari di jalan. Iya. Jadi umur gua tuh setiap kali ke jalan itu berkurang 3 jam hanya untuk berkendara. Berkurang 3 jam hanya untuk berkendara setiap harinya. Setiap harinya. Iya. Oke. Ini agak susah ini. Tapi Mas Dimas, kira-kira yang menyebabkan kemacetan di tulisannya Jakarta apa ya? apa itu? Lihat kamera. Oh, kita lihat kamera. Lihat kamera. Mas Dimas. Aku ya? Heeh. Oh iya. Lihat kamera. Halo. Oh, kamera sana, kamera sana. Mas. Kamera sana. Halo. Nah, menurut Mas Dimas kira-kira yang menyebabkan kemacetan Jakarta itu apa? Selain tadi mungkin ada rusuh-rusuh di jalan, orang berantem, tapi apa sebenarnya di balik itu? Penyebab kemacetan? Saya. Gimana tuh maksudnya? Ini kalau jadi Jakarta itu korban kemacetan, Iya. itu tidak lain adalah pelaku kemacetan itu sendiri. Oke. Berarti orang-orang yang berkendara ya? Orang yang berkendara. Nah terus kita harus menuju ke lokasi dengan tidak berkendara atau seperti apa? Dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi publik? Kenapa Mas Dimas nggak pakai? Mas Dimas tuh tahu gitu kalau Mas Dimas adalah faktor permasalahannya dari kemacetan ini. Terus kenapa nggak naik coba transportasi umum? Ya, jadi kalau gue pribadi nih ya, sebenarnya klasik ya. Sebagian orang akan bilang transportasi kita di mana Jabodetabek belum begitu baik lah, paling tidak nggak terintegrasi. Oh belum terintegrasi ya? Apalagi sampai gang-gang gitu ya, Oh. gang-gang segala macam. Agak susah sih. Tapi bukannya ada Jaklingko itu? Oh iya, nggak masuk ya? Jaklingko. Belum sampai ya? Ada. Cuman kalau Jaklingko itu kan dia per beberapa menit. Oh. Dia lebih jarang dari angkot-angkot biasa. Oh iya. Gitu. Makanya pekerja komuter kayak saya ini lebih suka pakai motor. Gitu. Coba kalau misalkan Mas Dimas andaikan naik transportasi umum, apa yang harus dilewati? Haruskah naik Jaklingko dulu atau apa dulu? Ini simulasi. Kalau dari rumah sih jelas harus ngojek ya. Ngojek. Dari ojek mungkin ke halte Jaklingko. Itu ya lumayan lah. Dari situ baru ke Cawang. Dari Cawang lanjut lagi Transjakarta. Sampai di Mampang. Mampang sini. Oh, itu jauh banget ya haltenya ya? Iya, Dari Sama halte habis itu jalan kaki ke sini. betul. Di Mampang juga pasti macet. Pasti macet. Nah, itu juga yang tak rasakan teman-teman. Jadi kalau setiap hari melewati Mampang itu kayak semacam tawuran sebenarnya Mas Dimas. Jadi kan kalau dari timur sama barat itu kan jalannya bareng. Betul. Itu udah kayak anak STM tawuran sebenarnya. Jadi bareng-bareng jalan udah malah semakin crowded. Mampang itu M-nya macet. Oke. P-nya apa P-nya? Parah. Parah. Macet Macet parah. Mampang lewatan macet parah ya. Macet parah. Jadi karena gue udah bertahun-tahun ya di Jakarta, gue sampai pada titik bahwa kemacetan Jakarta tuh ya emang ya hadapin aja. Gitu pasrah ya. dong ini berarti. Udah sebenarnya udah sampai tahap pasrah gitu ya. Karena gue dulu apa ya, udah bertahun-tahun di Jakarta, ya memang pemerintah udah bangun ini, bangun itu segala macem, ya macet-macet juga gitu kan. Akhirnya ya itu diterima aja sebagai realita. Jadi tetap legowo aja Mas. Menghadapi kemacetan setiap hari ini. Terutama pertama gini, gua bukan warga Jakarta ya. Gua orang Bekasi kan. Tapi menyumbang kemacetan Jakarta. Makanya gua bilang
Makanya penyebab kemacetan adalah saya. Gitu. Adalah kita semua kelas pekerja yang mencari uang di ibu kota Jakarta, tapi tinggal jauh dari Jakarta. Nah, ketika di rush hour gitu ya, semua pada di jalan ya macet lah, gitu kan. Dan ya sebagai pengguna jalan ya gimana lagi, itu ya memang gua lah penyebab macetnya. Harus diterima. Ya gua sih begitu ya. Maksudnya gua diterima dalam arti kita harus realistis gitu ya. Gua harus realistis bahwa gua nggak punya kapasitas untuk membeli hunian yang dekat dengan tempat kerja. Dan gua rasa bukan gua doang, banyak yang kayak gitu, sehingga kita harus komut jauh dari tempat. Nah, tadi Mas Dimas menyinggung soal hunian juga. Berarti sebenarnya salah satu persoalan kemacetan Jakarta termasuk disumbang Mas Dimas tadi, tapi juga disumbang karena hunian para pekerja ini terlalu jauh dari tempat kerja mereka di. Iyalah. Berarti akar permasalahannya tuh nggak cuma transportasi doang kan, cuman ada yang persoalan hunian juga yang jauh itu kan, yang mereka harus commuting gitu. Betul. Kan. Nah, makanya kadang kalau gua ngeliat di medsos ya, orang pada ngeluh soal kemacetan, sementara mereka tinggal di pinggiran Jakarta. Realistis aja. Lu kerja di Jakarta, lu kalau mau punya hunian tapak, jangan harap. Nah, Nggak bisa. berarti Melayang. harus keluar dari Jakarta ini. Bukan, maksud gua Pemprov DKI atau pemerintah lah ya, itu harusnya memang menggalakkan yang namanya hunian ke atas. Gitu. Itu untuk ditempati Vertical housing. vertikal, Ya, yang kayak gitu-gitu lah. Kayak di Singapura, Hong Kong. Itulah. Itu. Ya, yang orang-orang di Twitter sering ngomong Hong Kong atau Singapura gitu lah ya. Gitu. Jadi mau bermimpi punya hunian tapak itu nggak akan bisa untuk sebagian besar kelas pekerja di Jakarta ya. Berarti salah satu solusinya kalau kita lihat kan ada proyek COD itu. COD itu Cash on delivery. bukan. Apa itu ya? Yang rumah tapi tidak jauh dari transportasi publik. Apa ya? TOD, Pak. Oh, TOD. Itu maksud saya, Mas, TOD. Kenapa saya di COD? Bagus. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mau marah kan? TOD itu singkatannya apa ya? Gak tahu. Apa itu, Mas? Makanya gue nanya ke dia. Truth order. Oh, itu taunya. TOD. Ya itulah. Ada TOD. Emang apa? Kalau Mas Dimas sempat TOD kan? Transit apalah gue nggak tahu. Tapi ya pernah dengar konsep itu. Jadi Apa ya? Apa kira-kira TOD itu? Ini bener nggak tahu juga. TOD apa? Tot. Lanjut. kacau. Lanjut. Skip, lanjut. Maaf ya Mas, emang kayak gitu orangnya. Lanjut. Ya, mungkin yang bisa dikembangkan menurut gue itu kalau kelas pekerja kayak gue ya, untuk beli rumah tapak itu nggak bisa. Yang paling realistis itu kan rusunawa. Rusunawa, permasalahannya itu pernah diusahakan sama gubernur Anda yang kemarin itu. Gubernur saya? DP 0% itu. Oh, itu gubernur Ya itu. gubernur kita semua. Oh enggak, gue orang Bekasi. Oh, Mas, Pak Ridwan Kamil. kebetulan saya Tim Ridwan Kamil. kebetulan KTP saya Jogja, aman. oh iya itu juga. Gubernur kita kan Iya, udah pernah ganti. Iya. Gubernur Anda ini yang orang-orang Oh iya, Jakarta ini. iya. Ya. Kan kata Saya orang kabupaten. Oh, kabupaten. Nah, itu belum maksimal kan. Mengupayakan hunian untuk yang terjangkau lah. Ya sebenarnya bukan zaman gubernur yang kemarin, tapi kemarinnya lagi juga udah diusahakan. Itu nggak berjalan maksimal. Nah, salah satu sebenarnya idenya mungkin karena soal lahan ya. Pemprov sulit mengupayakan karena lahannya mahal kan? Mahal, tinggi harganya. Saking mahalnya terus nanti kalau disediakan orang-orang nggak mampu beli. Nggak mampu. Nah, mungkin yang dulu pernah ada siapa yang ngomong ya? Coba. Siapa dong? Yang pakar perkotaan Trisakti itu siapa namanya? Pakar perkotaan Trisakti, Nirwono Yoga. Mas Nirwono Yoga. Nirwono Yoga ya? Teman ya? Temannya. Wih. Teman saya. Saya lupa siapa namanya. Tapi kenapa enggak kalau itu adalah aset kalau itu kemudian jadi aset Pemprov, kenapa enggak setiap kelurahan ya, itu kan tanahnya tanah Pemprov tuh.
kelurahan di Jakarta kan banyak. Itu kenapa nggak ditinggiin aja sekalian? Jadi di atasnya itu hunian. Kalau perlu bikin sekolah di situ. Biar Jadi semuanya tumplek di situ ya. di situ. Ya mungkin ya itu TOD ya. Gua nanti coba di ini. Tapi terpusat gitu. Titik-titik apa namanya aktivitas itu tersebar. Gitu ya. Jadi orang kerja di Kuningan, mungkin dia bisa nyari rusunawa di kelurahan dekat-dekat situ. Dia cukup jalan kaki atau segala macam, pembebasan lahannya nggak ada dong. Kelurahannya kan aset Pemprov. Betul. Tinggal cari tanah sementara bangun ke atas gitu kan, dan itu jadi APBD Pemprov. Benar juga. Gitu. Berarti menurut Mas Dimas kemacetan ini kalau ditarik salah satu permasalahannya juga karena hunian dan adanya komuting tadi ya, terus makanya salah satu solusinya harusnya apa tadi? Cari hunian yang apa ya, yang bisa ya pemerintah harus menyediakan hunian yang terjangkau dan tidak jauh dari tempat mereka bekerja atau beraktivitas sehari-hari. Tapi itu sulit nggak? Mencapai itu tadi sulit nggak? Sulit nggak ya? Kalau saya jadi presiden sih enggak. Kau mah jadi kampanye. Jadi kampanye sih. Channel itu nggak boleh kampanye harusnya. Oh, boleh ya? Atau mungkin solusinya ketika semua lahan itu dari akses biaya untuk pemanfaatannya itu sudah tidak memungkinkan, apakah kita harus pindah ibu kota? Waduh, berat. Nah menurut Mas Dimas? Pindah Tapi ibu udah kota. habis waktunya. Saya kira itu ini ya bisa jadi solusi karena beberapa kota juga kan memisahkan antara pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi gitu ya. Jadi kita bayangkan aja para amtenar ini, pegawai-pegawai PNS ini yang jumlahnya berapa? Kita sebut misalnya 800.000, 1 juta itu kita dorong untuk pindah ke sana udah berkurang drastis di sini. Apa namanya? Pengguna jalannya. Main lah pesaingnya buat Mas Lumayan Dimas lah. berpulang lah ya. Betul gitu. Dan ya itulah. Ya. Makanya pemilu 2024 Iya. pilih calon yang mendukung perpindahan IKN. Gitu. Cukup nanti ngobrolin IKN di diskusi selanjutnya aja ya. Iya, benar. Hari ini kita sudah cukup untuk diskusi terkait soal macet dan kampanye Mas Dimas tadi. Semoga teman-teman semua juga jangan lupa pilih Mas Dimas. Mas Dimas ini peneliti dari Populi Center. Oke, sampai jumpa di Let's Kepo selanjutnya. Terima kasih Mas Dimas. Let's Kepo.